Shalom, selamat siang anak-anak Ser. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Adapun materi pelajaran kita, orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Kita akan belajar dari Salomo, bagaimana dia mempraktekkan keadilan. Sebelum lebih lanjut kita membahas materi kita ini, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Berikan kepada kami Tuhan hikmat agar kami dapat memahami, mengerti apa yang kami pelajari. Bapa, kami memulai pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak Ser, kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ketika Allah bertanya kepada Salomo, apa yang ia minta darinya? Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Karena Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sebagai modal untuk memimpin rakyatnya, namun supaya ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil kalau kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Anak-anak Ser, sumber hikmat adalah Tuhan Yesus. Disinilah kita memerlukan hikmat. Kita memohon supaya Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Terbukti ketika ia mengadili di mana ada 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi. Salomo mampu membuat satu keputusan yang adil dan benar dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mana ibu dari bayi itu? Jadi disinilah kita melihat bahwasanya Salomo tidak sembarangan, tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan. Nah, jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mewujudkan keadilan dimanapun kita berada. Yang salah, salah, yang benar, benar. Keadilan, demokrasi, dan HAM
Di sini ada prinsip-prinsip dasar yang mengaitkan keadilan, demokrasi, dan HAM. Yang pertama, pengakuan terhadap kesetaraan. Jadi, semua orang itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Sehingga mendorong lahirnya kerjasama yang erat di antara warga masyarakat. Dan memiliki etikat yang baik secara fungsional dan profesional. Sehingga ya, prinsip inilah yang dapat membedakan demokrasi dengan sistem-sistem yang lain. Kesetaraan dapat ya membuat orang mengerti apa itu hukum, apa itu haknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan dan kebebasan. Nah, di sini kalau kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang memiliki kebebasan, bukan berarti suka-suka kita. Bukan berarti kita harus menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menindas sesama kita, untuk merampas kemerdekaan dan hak-hak asasinya. Nah, kita belajar daripada Salomo, ya, di mana ia meminta kepada Tuhan hikmat, sehingga ia mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Ketiga, kita ketahui bahwasanya bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Dalam hal ini kita harus mengerti, menyadari bahwa keberagaman ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Justru ya, dengan keberagaman ini menambah warna di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak meskipun kita berbeda agama, keyakinan, warna kulit, adat istiadat atau budaya, jangan itu menjadi penghalang kita untuk bersatu, memajukan bangsa ini. Justru kita mensyukuri bahwasanya keberagaman ini adalah sumbernya dari Allah. Kemudian, prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan menegakkan HAM. Nah, tanggal 9 Desember yang lalu, bangsa kita mengadakan pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, kabupaten, kota. Nah, di mana rakyat Indonesia bebas untuk memilih, bebas untuk menyatakan pendapatnya. Karena itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Tetapi dalam menyatakan pendapat itu kita harus santun, kita harus sopan. Nah, jadi setiap kita bebas untuk memilih siapa pemimpin kita yang baik dan benar menurut pendapat kita. Ya, sesuai dengan tape recorder pemimpin tersebut yang mencalonkan diri. Nah, anak-anak prinsip berikutnya adalah integritas. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan dalam berbicara. Berpikir lebih dahulu kita berbicara. Ya, apa yang kita katakan dengan perbuatan ya haruslah sesuai. Nah, jadi ada maksudnya, ada tujuan-tujuan yang dihasilkan dari apa yang kita perbuat. Nah, dan yang terakhir, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau adil, ya, apa yang akan terjadi? Ya, segala kebutuhan pemenuhan keadilan sosial itu, ya,
dalam hal ini demokrasi dan HAM dapat berjalan dengan baik. Anak-anak demikianlah materi yang boleh saya sampaikan. Ini adalah tugas. Ada 5 tugas yang harus kamu kerjakan. Kerjakan ini dan kirim tepat waktu. Anak-anak kita telah selesai mempelajari pelajaran ini. Minggu depan kita akan mempelajari topik yang baru. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berperan penting dalam mewujudkan keadilan di rumah kami, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima dan kami mau melakukannya. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini tindakan kami, perbuatan kami tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan, ampuni kami juga. Kalau selama ini kami Tuhan tidak bersikap adil. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.